Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Zadam Adiat Makbar dari Oceanografi C dengan NIM 26050123140131 dengan PJ Kahildan. Pada siang hari ini, saya membuat video dengan tujuan untuk perbaikan nilai pretest pada modul peta geologi. Yang pertama-tama saya akan jelaskan yaitu definisi peta geologi. Peta geologi sendiri adalah peta yang dibuat dengan tujuan untuk menunjukkan kenampangan geologi suatu daerah, seperti kenampangan suatu batuan dan strata geologisnya. Lalu, peta geologi sendiri dapat menunjukkan kenampangan struktural seperti patahan dan lipatan. Untuk pengertian peta geologis yang sebenarnya adalah peta yang menunjukkan informasi tentang struktur bumi seperti jenis batuan, formasi geologis, dan juga fitur-fitur lainnya, yaitu ada yang namanya mungkin bisa menunjukkan informasi-informasi tentang urutan dalam lapisan geologis, lalu susunan batuannya, lalu lipatan, patahan, dan fitur-fitur lainnya. Yang selanjutnya saya akan jelaskan adalah data yang saya dapat selama praktikum lapangan pada minggu-minggu lalu, yaitu bertempat di pantai sepanjang Gunung Kidul, Yogyakarta. Untuk data yang saya dapatkan pada saat pengambilan data di pantai sepanjang itu, untuk pada lokasi pertamanya saya mendapatkan data pertama yaitu strike dan dipnya sebesar N102 derajat dan E11 derajat SW dengan koordinasi S08 13687 derajat dan E-nya 110 567 63 derajat. Dan jenis litologi yang saya dapatkan adalah batuan gamping. Pada lokasi selanjutnya, pengambilan datanya saya mendapatkan strike dan dipnya sebesar N298 derajat dan E-nya 5 derajat SW dengan titik koordinasinya S08 13692 derajat dan E-nya 110 567 63 derajat. Untuk jarak transeknya sebesar 3,8 meter dan jenis litologinya merupakan batuan gamping. Untuk rute yang selanjutnya adalah lokasi ketiga. Lokasi ketiga sendiri data saya yang miliki adalah kemiringan lerengnya atau slope sebesar 8 derajat dan dengan titik koordinasi berada pada S08 13700 derajat dan E110.56758 derajat. Dan untuk jarak transeknya sendiri memiliki sebesar 16,25 meter. Selanjutnya, jenis litologi yang saya miliki atau yang saya dapat adalah tanah uruk. Untuk jalur selanjutnya atau lokasi keempat pengambilan data saya mendapatkan kemiringan lereng sebesar 5 derajat dengan titik koordinasi S08 13708 derajat dan E-nya 110.56769 derajat. Dan untuk jarak transeknya adalah 27,75 meter. Nah, untuk jenis litologinya sendiri adalah aspal. Untuk lokasi selanjutnya atau lokasi kelima, saya mendapatkan kemiringan lereng sebesar 9 derajat dengan titik koordinasi S08 13716 derajat dan E-nya 110.56757 derajat. Dan untuk jarak transeknya sendiri ada 36,1 meter dengan jenis litologi pasir kasar. Dan untuk lokasi ke-6, lokasi pengambilan ke-6 itu saya mendapatkan kemiringan lereng sebesar 18 derajat dan strike dan dipnya yang memiliki sebesar N93 derajat dan E10 derajat SW. Titik koordinasi yang saya dapatkan adalah S08 13736 derajat dan E-nya 110.567 55 derajat. Sedangkan jarak transek yang saya dapatkan adalah sebesar 58,8 meter. Dan untuk jenis litologi yang saya dapatkan sendiri adalah pasir kasar. Dari seluruh data praklab yang sudah saya sebutkan, pastinya ada teknik pengambilan data yang kita lakukan selama praktikum lapangan tersebut. Untuk teknik pengambilan data pada praktikum lapangan kemarin yang saya gunakan ada sebagai berikut. Salah satu contohnya adalah untuk mengukur kemiringan dan kelerengan. Kita menggunakan alat yang kita sebut dengan klinometer. Alat ini membantu kita untuk mengukur kemiringan atau kelerengan dengan akurat. Sudut kemiringan suatu lereng dengan akurat, yaitu untuk selanjutnya
kita untuk mengukur strike dan dipnya. Untuk mengukur strike dan dip kita menggunakan kompas geologi. Nah, untuk kompas geologi sendiri adalah untuk membantu menentukan arah horizontal dari lapisan kebatuan dan kemiringan relatifnya. Untuk pengambilan data titik koordinasi yang dilakukan, kita menggunakan perangkat yang kita sebut dengan GPS, yaitu Global Positioning System. GPS memungkinkan kita untuk menentukan posisi geografis suatu daerah atau lokasi dengan tepat. Dengan cara ini kita dapat menentukan dengan tepat dan mencatat lokasi geografisnya setiap titik yang diukur. Selain itu, untuk mengukur jarak dari suatu titik yang diukur, kita dapat menggunakan rolmeter. Alat ini membantu kita untuk menentukan jarak yang kita ukur dari titik-titik pengukuran dengan akurat. Dengan kombinasi alat-alat ini, kita dapat membantu pengambilan data pada praktikum lapangan dengan hasil yang komprehensif dan akurat. Untuk memahami karakteristik geologi suatu daerah tersebut, dan dengan alat-alat ini membantu peneliti atau ahli-ahli geologi untuk mengambil atau menganalisis data, menginterpretasikan datanya dengan lebih baik lagi dan dengan akurat. Untuk teknik pembuatan peta geologi secara manual, yaitu membuat peta geologi secara manual melibatkan penggunaan kertas A3 yang berwarna putih dengan skala peta 1:1000. Ini berarti setiap 100 meter kehidupan nyatanya direpresentasikan sebagai 10 cm di gambar peta tersebut. Langkah pertama yang dapat kita buat adalah dengan menggambar garis pantai dengan diikuti menggambar 8 jalur sesuai dengan yang ada di lapangan saat itu. Selama penggambaran dilakukan, penyesuaian dengan jenis-jenis batuan yang ada di daerah-daerah yang sudah kita terjun ke lapangan. Setelah semuanya selesai membuat peta dasar, langkah-langkah berikutnya adalah membuat peta penampang. Peta penampang ini melibatkan dan mempertimbangkan data yang ada dan kita ambil dari jalur yang telah kita identifikasi sebelumnya. Sebagai dasar untuk membuat peta geologi, proses ini membantu menampilkan informasi lebih rinci tentang struktur geologis dan jenis batuan pada praktikum lapangan, yaitu di pantai sepanjang, untuk memberikan pemahaman yang lebih dan karakteristik geologi wilayah yang sedang kita pelajari itu. Dan selanjutnya adalah penjelasan peta geologi yang telah dibuat. Peta yang telah disusun mencakup visualisasi detail mengenai jalur pantai yang telah dianalisa bersama dengan informasi litologi atau jenis batuan yang terdapat pada sepanjang jalur tersebut. Selain itu, peta ini juga dapat mencakup berbagian-bagian penampang yang menampilkan dan menjabarkan pengukuran dalam bentuk derajat untuk setiap kelompok atau sektor-sektor tertentu di sepanjang jalur tersebut. Informasi litologi juga dapat disertakan untuk memberikan gambaran lebih lengkap lagi tentang komposisi batuan di daerah tersebut. Penting untuk dicatat bahwa skala yang digunakan adalah 1:1000, yang berarti setiap satuan jarak dengan peta yang merepresentasikan 1000 satuan jarak sebenarnya. Dengan skala ini, peta dapat memberikan visualisasi dengan sangat detail dan akurat untuk memungkinkan peneliti atau ahli geologi untuk memahami geologi lebih baik lagi, dan juga karakteristik dan distribusi geologi di sepanjang jalur yang sudah diteliti lebih baik lagi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.